Hello Starlight, nama aku Sintiana dan selamat datang di Chat Talk. Video hari ini adalah pilih kartu pika iya atau tidak. Kalau kalian belum tahu cara pika iya atau tidak, maka kalian bisa memikirkan sebuah pertanyaan. Lalu lihat gambar-gambar ini. Pilih nomor berapapun yang menarik perhatian kalian. Ingat ya, kalian bisa dan mungkin saja memilih lebih dari satu nomor. Kalau kalian perlu waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah kalian siap, kalian bisa skip ke timestamp pilihan kalian. Kalau gitu, kita mulai dari nomor 1 ya. Roll camera, Sun. Pertama, kita punya 5 of Swords, 2 of Pentacles, 3 of Cups, 6 of Swords, dan Major Arcana, the Stars. Selanjutnya, kita punya 2 of Acorns, the Hangman, 7 of Feathers, Ace of Crystals, dan 6 of Acorns. Jadi ya, untuk Starlight 1, jawaban atas pertanyaan iya atau tidak kalian adalah tidak. Anehnya, terlepas dari ada 10 tarot yang aku buka pertama kan, hanya ada 3 yang sebenarnya menunjukkan energi negatif. 5 of Wands, karena dia ada tentang mind games, bukan main ya, main yang pikiran, jadi kayak tebak-tebakan, dan juga ada semacam ancaman dan juga memusuhi gitu loh vibe-nya. Terus ada 2 Pentacles, dia ini balance, yaitu keseimbangan, tapi juga ada tentang multitasking. Nah, vibe-nya di sini itu, aku kan nggak tahu sebenarnya pertanyaan kalian apa, tapi entah kenapa ini tuh semacam kayak sesuatu yang kalian mau lakukan di saat yang bersamaan. Misalnya, kalian udah punya niche untuk YouTube nih, udah punya tema utama untuk YouTube kalian, misalnya kalian mau buat YouTube, tapi kalian ngerasa, oh ya udah deh, di satu channel ini aku sekalian aja, aku langsung double dengan 2 tema di satu channel. Terus yang emang channelnya itu jadinya ya ada 2 itu, misalnya aku kan Tarot and Oracle, terus satu lagi aku fashion. Dia tuh sebenarnya bisa aja dibuat nyambung, tapi tuh nanti fokus aku bakal kebagi, dan mungkin aku di fashion gak terlalu bagus, tapi juga yang Tarot and Oracle aku keteteran gitu. Nah, kalian tuh entah kenapa tentang hal seperti ini. Atau mungkin di yang study juga, misalnya ada kan universitas atau sekolah yang membiarkan kita double major gitu. Ada 2, jadi kita ada major, ada minor, ada 2 jurusan. Entah kenapa di sini tuh, walaupun kartu-kartu kalian yang keluar mayoritas bagus, ada 7 yang bagus, tapi hal-hal bagus ini adalah untuk setelah kalian nurut dengan perkataan kita, di mana kalian memilih untuk tidak gitu. Ini kalau dari energi kartu semuanya ya. Kartu ketiga yang kenapa dia auranya kutip negatif, yang aku bilang kenapa akhirnya bacaan kalian ini jadinya jawabannya tidak, itu adalah 7 of Feathers. 7 of Feathers ini berarti 7 of Swords yang pedang ya. Nah, di sini itu adalah secret plan and abandoning ship gitu salah satunya. Nah, yang muncul di sini secret plan dalam artian entah kenapa dari pilihan yang dari pertanyaan ini, kalau misalnya kalian gas gitu ya, kalian iyakan, bukannya kutip nurut sama energi kartu ini untuk tidak, entah kenapa ada kayak ya udah gitu, kayak tadi aku kasih contoh yang tentang bikin channel YouTube dan juga kalian 2 jurusan, kalian bakal tiba-tiba di tengah berhenti, atau ya udahlah, aduh gak kuat, akhirnya berhenti gitu, dan berhenti di situ, dan kalian udah keburu kayak trauma gitu loh. Aduh, aku gak akan deh coba-coba lagi, aku gak akan, misalnya ternyata kalian jurusannya ini IPS, dua-duanya IPS, aduh aku gak akan ngambil IPS-IPSan lagi ini, aduh aku gak akan deh buka-buka YouTube lagi, buka channel YouTube lagi, udah aku nyerah gitu. Nah, sementara kalau misalnya kalian nurut ikut energi kartu, akhirnya kalian tidak nih, jadi jawaban dari pertanyaan kalian kan tidak. Nah, 7 di saat inilah 7 kartu selanjutnya yang bagus-bagus mereka mulai bekerja. Nah, di sini salah satunya kita ada punya siapa? Ace of Crystals. Dia financial reward. Jadi keseimbangan finansial, ada juga
hadiah finansial secara uang. Dan hadiah di sini bukan hanya sebatas kalian jadi dapat uang, tapi juga kayak yang tadi double major tadi, kalian nggak akan mengeluarkan terlalu banyak uang. Terus kalau misalnya contoh yang tadi yang YouTube itu, kalian nggak akan terlalu banyak mengeluarkan energi, karena energi itu tetap adalah kurensi yang mana mungkin nggak sama seperti uang, tapi juga energi itu adalah sesuatu yang berharga, di mana harus ada ROI-nya, return of investment gitu. Terus selanjutnya kita punya Six of Acorns, di mana dia juga memberikan reassurance kalau misalnya kalian pasti akan menemukan sukses di sini gitu. Setelah kalian memilih untuk tidak yang dari jawaban itu, setelahnya kalian kan memilih plan yang baru nih, kalian move on nih dari si pertanyaan yang ini. Nah, terus di situ kalian dijamin akan mendapatkan kesuksesan dan juga keberuntungan. Jadi mungkin suksesnya kan beda ya, ada yang langsung wah mungkin dari studi dia cum laude sih enggak, tapi nilainya bagus dengan kalian memilih cuma satu major aja, karena kalian fokus kan di situ. Terus selanjutnya juga kita punya Three of Cups, di mana itu ada selebrasi atau perayaan, terus bersenang-senang dengan teman, terus kebahagiaan, canda tawa. Lebih mantap lagi juga ada Six of Swords, dia itu menerima bantuan dan untuk agar akhirnya pergi ke tempat sampai ke tempat yang lebih tepat dan juga lebih baik. Dan yang paling utama tahu nggak apa? The Star dan juga The Hangman. The Star itu udah jelas lah kalian tentang penyegaran, kelahiran kembali, kemungkinan baru dan juga harapan. Nah, di sini juga adalah fase dimana kita percaya dan yakin pada diri kita sendiri. Jadi yakin secara internal dengan kemampuan kita, dengan apa yang sudah kita pilih, dan juga kita percaya pada kekuatan yang lebih tinggi dari kita, entah itu semesta, entah itu Tuhan, entah itu dewa, apapun yang kalian percaya. Jadi ada yang kekuatan kosmik yang bekerja membantu kita gitu. Nah, terus ya, tadi kan aku udah bilang tuh The Hangman. Nah, The Hangman itu seperti yang kalian tahu, dia tuh kan kebalik kan, dia tuh ngegantung. Tapi kalau kalian perhatikan gambarnya, The Hangman itu walaupun dia terbalik mungkin kayak pusing, pegel, sakit, tapi enggak, di gambarnya tuh dia tuh tersenyum. Kenapa? Karena dia itu memilih posisi dia tergantung terbalik itu karena dia memilih sendiri gitu. Mungkin terlihat kesulitan, mungkin terlihat tidak nyaman, tapi dia tidak menyakiti dirinya sendiri di sini. Dia itu memilih untuk merasakan ketidaknyamanan di awal supaya dia bisa merasakan kenyamanan dan juga meraih kesuksesan setelahnya. Makanya aku bilang jawaban pertanyaan kalian itu no, dan bahkan cuma ada 3 kartu negatif itu di file kalian, di nomor kalian. Tapi entah kenapa kesuksesan itu mengikuti kalian. Jadi aku rasa Starlight 1 tuh nggak perlu khawatir deh untuk apapun pertanyaan ini. Kalian bisa cek lagi pro kontranya, dilihat lagi seperti apa, dipikirkan kembali matang-matang. Dan setelah kalian memilih, maka kalian harus fokus ke pilihan kalian tersebut. Karena sekali kalian udah maju, apapun itu ya, walaupun di sini disarankan untuk tidak, tapi kita sebagai manusia itu punya free will atau kebebasan gitu. Kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk nanti menerima apa hasil dari pilihan kita. Jadi jangan khawatir. Pokoknya jawaban dari energi kartu memang tidak. Tapi terlepas dari itu, kesuksesan dari 7 kartu yang lain itu tetap dijanjikan dan tetap akan dirasakan. Pokoknya jangan lupa kalian harus fokus. Kalian benar-benar berkomitmen dengan pilihan kalian ini. Oke? Aku rasa sampai sini cukup ya untuk yang tarotnya Starlight 1. Kita akan lanjut ke Oracle ya. Pertama kita punya Violet, kesetiaan dan modesty atau kepantasan dan tahu batasan. Selanjutnya ada Morning Glory, yaitu kasih sayang dan tekad. Terakhir ada Snapdragon, elegansi dan juga kebaikan.
Secara tegas, Oracle menyatakan bahwa kalian harus tetap teguh dan bertekad sungguh-sungguh setelah kalian menerima apapun keputusan yang kalian pilih. Kalian harus berkomitmen sampai akhir dan tahu batasan dalam mengambil resiko ataupun mengabaikan resiko. Ingat, kalian harus mementingkan pro dan kontranya ya. Oke, untuk Starlight nomor 1, kita sudahi dulu reading hari ini. Aku harap dan doakan yang terbaik untuk kalian. Semoga kosmos membantu kalian. Sampai ketemu di reading selanjutnya. Oke, Starlight 2, sekarang reading kalian ya. Pertama kita punya The Hierophant, lalu ada Justice. Yang ketiga kita punya Nine of Wands. Selanjutnya ada King of Cups. Dan yang kelima ada Seven of Swords. Selanjutnya kita punya Knight of Acorns, Five of Shells, Eight of Shells, Eight of Acorns, dan juga The Tower. Oke, Starlight 2. Jadi, jawaban atas pertanyaan iya atau tidak kalian adalah tidak. Kenapa? Karena energi di semua kartu ini adalah kalian jangan membersihkan lemari yang tidak kotor atau tidak berdebu, dan juga jangan mencoba atau bereksperimen untuk hal ini. Karena entah kenapa energi atau vibe yang aku rasakan dari pertanyaan kalian ini adalah dimana kalian ingin mencoba sesuatu gitu, mencoba hal yang kalian belum tahu apakah itu akan berhasil atau tidak, dan juga belum pernah ada banyak bukti ini berhasil. Jadi sesuatu yang sangat riskan, dimana di sini benar-benar dijelaskan, dan ini tidak hanya sekian kartu saja yang berkata seperti itu, tapi betul-betul 10 tarotnya bilang kalau misalnya no, tidak. Jangan dulu untuk jangan dulu mengambil resiko tidak untuk yang kalian tanyakan ini. Kenapa? Karena untuk saat ini energi kalian itu energi manifestasi yang kencang. Jadi walaupun hal ini akan terwujud, sayangnya karena adanya The Tower ini tuh baru pertama kali akan kalian coba, baru pertama kali kalian tahu, betul-betul kalian belum ada pondasi atau sudah pernah melakukannya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjadi tutor, idealnya kalau kalian tidak punya latar belakang pendidikannya, misalnya secara kalian bukan dari jurusan keguruan atau pernah belajar cara mengajarkan suatu mata pelajaran atau suatu hal kepada seseorang, setidaknya kalian pernah mempelajari hal itu agar ketika kalian mengajar itu relevan kan? Bagusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Nah, tapi di sini kalian benar-benar akan memulai sesuatu tanpa kalian pernah mencoba gitu. Jadi strukturnya ini masih gak jelas pondasinya, tapi kalian agak nekat mau kacamata kuda di sini. Vibe-nya ya, dari energinya seperti itu. Jadi disarankan tidak. Jadi disarankan kata kartu untuk tidak. Kenapa? Karena ini tuh benar-benar menunjukkan keruntuhan dari sebuah struktur yang kita atau kalian kira stabil, dan struktur di sini kan bisa aja rencana dan lain-lainnya kan. Nah, di sini juga adalah hancurnya ilusi. Jadi kalian kira kalian sudah perfect, sempurna dalam merencanakannya, padahal itu semua hanya dibangun atas ambisi semu. Tidak ada juga data-data pendukungnya, tidak ada juga kalian pernah melakukannya atau kalian punya koneksi di sana. Dalam tanda kutip terlalu banyak resiko untuk dilakukan. Jadi kalian benar-benar, kita kan ada mengambil resiko yang secara sehat, ada yang sebatas nekat. Nah, di sini vibe-nya kalian terlalu nekat untuk memulai atau melakukan apapun ini, pertanyaan dari yang kalian tujukan ini. Nah, di sini juga ada tentang pesimisme dan bersiap untuk yang terburuk. Nah, di sini itu dalam artian kalian kenapa kalian berani untuk nekat di sini? Kalian ini bukan bertekad loh. Kalau bertekad kan kalian determine. Jadi kalian mengambil resiko yang terkalkulasi, yang terhitung. Nah, kalau kalian di sini, kalian benar-benar mau melakukan sesuatu kacamata kuda. I just want to do it. Pokoknya aku mau melakukannya aja, terserah kayak gimana. Nah,
di sini tuh energinya jelek banget, kalian nggak boleh kayak gini. Oke? Nah, makanya itu di sini kenapa ada tentang pesimisme. Jadi jangan sampai kalian over optimis gitu. Karena nggak kayak gitu. Apapun ini yang kalian tanya dan ingin kalian mulai ini, kalian nggak boleh terlalu percaya diri. Padahal kalian juga nggak punya proper foundation atau fondasi yang betul gitu. Setelah itu di sini, tapi kalian jangan khawatir, kita kan punya 10 tarot kan di sini. Nah, 6-6-nya itu bilang kalau no, tidak. Karena kenapa? Karena kalian terlalu nekat. Ini terlalu kacau kalau misalnya kalian main mulai aja, apalagi dengan data yang kutip mungkin kalian hanya punya data segini, kalian cuma punya penelitian segini. Kalau riset pasar kalian masih terlalu cetek dan lain-lain, jangan dulu. Jangan mengambil resiko untuk sesuatu yang belum tentu kalian, jangankan pertahankan, belum tentu dalam proses pembangunannya kalian sanggup meneruskannya. Oke? Karena di sini sayangnya, bukan sayangnya. Jadi sayang karena ada energi di sini di mana manifestasi kalian itu kencang. Jadi daripada kalian sok nekat untuk memulai sesuatu yang baru dengan ambisi semu, ambisi buta, lebih baik kalian coba cek misalnya proyek atau hal yang kalian pernah kerjakan yang dalam kutip resikonya lebih terkalkulasi, yang kalian sudah pernah hampir atau mau jalankan, atau bahkan pernah kalian jalankan, atau lebih baik lagi yang sebelumnya kalian tinggalkan dulu karena satu atau lain hal. Karena di sini energi kalian adalah tentang manifestasi, tapi manifestasinya bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi memang katakanlah aku pernah jadi penerjemah bahasa Korea. Dan penerjemah di situ itu misalnya aku penerjemah novel. Nah, aku ingin kembali lagi daripada aku mulai sebagai penerjemah Netflix, walaupun itu juga sama saja kan, sebenarnya penerjemah masih satu field gitu ya. Tapi energinya di sini lebih mendukung untuk aku kembali lagi sebagai penerjemah novel. Karena aku pernah melakukannya, aku lebih agak tahu tentang bidang itu, dan kemungkinannya itu akan memberikan energi baik kembali, yang memberikan memberikan energi baik untuk aku dan juga memberikan energi positif. Dan yang lebih penting lagi di sini juga kita dijanjikan kesuksesan secara material. Itu tergantung ya apa yang dicari, apa yang kita butuhkan, tapi di sini terlihat energinya bahwa kita akan diberikan material atau financial return gitu. Dan di sini ada satu nih, Five of Shell, di mana dia itu sebenarnya tentang tenggelam dalam kesedihan atau negativitas gitu kan. Nah, entah kenapa karena kita semua punya free will atau kehendak bebas. Jadi itu bukan hanya secara konstitusi tapi secara energi juga. Siapa tahu kalian, apapun yang kalian tanyakan ini nih, ternyata kalian, aduh, aku tetap mau maju nih. Aku terserah deh, aku nggak mau ngedengerin saran dari kartu. Aku tetap akan maju aja, nggak akan no kayak kata kartu di sini. Mungkin Starlight 2 ada yang berpikir kayak gitu, karena di sini entah kenapa aku juga ditekankan ada dalam kutip nggak beberapa orang lah ya, bahasanya minoritas, nggak semua, nggak banyak juga, tapi minoritas yang bakal keras kepala di situ buat tetap maju, hajar. Nggak apa-apa sih, tapi di sini juga kita diingatkan yang tadi kata aku, dia ini semacam kutip mengabaikan atau melupakan hal ini yang akhirnya kalian coba, karena akhirnya kalian juga sadar, iya ini not worth the investment. Jadi enggak, dalam kutip tidak terlalu menghasilkan, jadinya iya ya udah deh, balik lagi ke rencana yang lain yang mungkin akan lebih memberikan return of investment yang lebih baik buat kalian. Jadi dalam kutip tetap aja walaupun ada yang akhirnya terjang terus kacamata kuda ambisi semu atau gimana, tapi akhirnya dia iya dengan belajar, ternyata aku nggak terlalu bisa nih, ternyata ini belum tepat nih, ya udah deh, akhirnya aku coba ke hal yang lain lagi. Cuma bedanya antara yang langsung memilih untuk no dan mendengarkan no langsung berubah plan, dengan yang akhirnya aku nggak mau berubah plan, aku mau go aja, aku mau yes aja walaupun di sini dibilang no. Itu manifestasi setelahnya dalam kutip kecepatan
kesuksesannya ya, ini dalam kutip aja, itu kecepatannya beda. Yang awal, yang lebih dulu begitu dikasih tahu no dia langsung ganti plan, dengan yang dikasih tahu no, dikasih tahu tidak, terus akhirnya dia udah aku mau gas maju, tapi akhirnya ternyata aku nggak kuat dan lain-lain. Itu dia kecepatan untuk dia akhirnya lancar lagi, sukses lagi dalam plan barunya ini lebih lambat daripada yang sebelumnya. Tapi bukan berarti gak ada ya, cuma kebetulan aku juga gak merasakan energi yang langsung terlihat, financial material yang hal-hal seperti itunya langsung ada gitu. Terus ini apapun akhirnya, apakah kalian langsung begitu no, kalian langsung ubah plan, atau kalian yang no tetap lanjut tapi akhirnya mungkin memilih untuk ganti plan, itu dua-duanya dikasih tahu kalau misalnya ini benar-benar bukan saatnya untuk bereksperimen. Kalian bisa mencari pencerahan spiritual atau mencari kebenaran, dalam artian mencari kebenaran apakah itu worth the risk atau enggak gitu, si plan ini bisa dijalankan atau tidaknya. Nah, kalian terutama harus dalam kutip riset pasar, cari pengetahuan, banyak tanya dan lain-lain, karena bener-bener entah kenapa tuh Starlight nomor 2 bener-bener kalian tuh sesuatu yang beresiko banget, yang dimana sebenarnya tuh kalian bisa ngikutin aja secara tradisi, tapi karena kalian entah kenapa kalian tertarik dengan hal ini, kalian pengen coba hal ini gitu. Cuma di sini di kartu bener-bener karena dari awal kita dikasih Hierophant dan juga Justice. Nah, Hierophant itu kan tentang tradisi, masyarakat dengan normanya, institusi, dia mengikuti peraturan, kepatuhan pada sesuatu yang sudah teruji dan juga sudah benar gitu. Jadi bukan saatnya untuk bereksperimen gitu. Jadi benar-benar lumayan kuat dalam kutip penolakan dari energinya di sini. Selanjutnya untuk Justice kan dia ada keadilan dan kesetaraan dong, sebab akibat dan keseimbangan. Nah, di sini juga yang lebih ditekankan lagi adalah penebusan karma dan roda karma. Apapun yang kamu tuai, itu yang kamu tabur. Sayangnya di sini untuk kalian, ya terlalu mengambil resiko itu bukan jalan yang tepat lah buat kalian, setidaknya untuk pertanyaan yang ini gitu. Karena itu mungkin balik lagi, kalian mau seperti apa, karena ada orang yang memang karena mereka sepassion itu, mereka berani untuk ambil risk segede itu. Dan juga buat orang-orang yang punya safety net, punya jaring keamanan gitu ya, dalam kutip. Kadang kan orang misalnya memulai usaha yang dia pertama kali baru mau coba, yang benar-benar dia belum, mungkin dia tahu tapi sebenarnya itu belum terlalu banyak, belum terlalu relevan informasinya. Ada orang yang berani dan akhirnya mungkin dia berinvestasi atau dia modal dan lain-lain, tapi walaupun tidak ada return of investment yang secepat itu, mereka tetap bisa baik-baik aja, masih hidupnya tetap akan terpenuhi dan lain-lain. Beda lagi sama orang yang memerlukan uangnya untuk cepat kembali, untuk cepat berputar gitu. Nah, jadi kalau hal itu tergantung, pokoknya inget kalian pro kontra kalian di mana, dan inget juga perkataan-perkataan aku sebelumnya. Oke? Aku rasa untuk yang dari tarot cukup sampai sini. Kita nanti lanjut ke yang oracle ya. Pertama kita punya Sweet William, Gallantry, Grant me a single wish, kabulkan satu permintaanku. Kedua kita punya Sacred Lotus, yaitu pencerahan, dan Nasturtium, kemenangan dan penaklukan. Sebenarnya di sini terlihat kalau misalnya kalian itu akan bisa menaklukkan apapun yang kalian khawatirkan di sini, asalkan kalian mencari tahu dulu, mencari pencerahan, mencari ilmu. Karena kan di sini kalian risk taker banget nih. Kalian akan mengambil resiko yang lumayan ya mengkhawatirkan gitu. Jadi karena di sini kita punya Sweet William yang kabulkan permintaanku, aku nggak tahu apakah kalian akan tetap berlanjut dengan rencana kalian untuk maju atau kalian akhirnya akan mundur. Tapi yang pasti apapun itu, kalian ditekankan untuk mencari tahu, mencari pencerahan, mencari mentor agar pro kontranya jelas dan kalian bisa mencari backup plan, entah apakah itu akan nanti berhasil atau tidak. Itu sih pesannya dari Oracle. Kita akhiri reading untuk Starlight 2 sampai di sini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.
Starlight 3, let's go. Knave of Pentacles, Knave of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Cups, the Magician. Next, Six of Shells, Two of Acorns, Seven of Shells, Summon, and then Six of Feathers. Aku selalu bilang kalau misalnya kalian itu bisa milih lebih dari satu pile kan. Aku rasa siapa Starlight yang milih pile nomor 2 itu pasti agak tertarik atau bahkan sengaja juga milih pile nomor 3 ini deh. Kenapa? Karena ternyata ini lucu banget sih, ini mirip-mirip gitu sama Starlight 2, Starlight 3 nih. Tapi beda, jawabannya tuh beda. Padahal secara energetik sama secara kartu yang muncul itu mereka mirip gitu. Tapi lucunya, oke, jadi jawaban atas pertanyaan kalian untuk Starlight nomor 3 adalah iya. Jadi yes. Jawaban kalian adalah iya. Untuk Starlight nomor 3, kalian punya 3 red flag di sini, yaitu Knave of Swords, dimana itu tentang stabilitas mental yang nggak stabil, kemudian juga kekanak-kanakan secara intelektual, atau karena kalian tuh nggak serius memikirkan pro kontra dulu sebelum melakukan hal ini gitu. Terus untuk Seven of Cups, ini kalian punya dua, kalian punya both Seven of Cups sama Seven of Shells, karena Seven of Shells itu kan versinya Spirit Song dari Seven of Cups. Nah di sini itu tentang kalian tidak bisa memutuskan gitu, karena ada terlalu banyak pilihan gitu, kalian sampai kalian tuh tersesat gitu di sini. Sayangnya di sini juga kalian tersesat dalam fantasi. Jadi kayak gambaran-gambaran semua atau delusi gimana hal ini akan terjadi, tapi sayangnya mungkin ada perbedaan antara realita sama mimpi atau apa yang ada dalam pikiran kalian. Nah, disarankan di sini untuk Starlight 3, kalian mengikuti intuisi tapi juga mengikuti apa yang sudah pernah dilakukan atau secara histori atau secara sejarah pernah atau sudah berhasil dilakukan. Terus juga kalian di sini diharuskan untuk mengikuti peraturan dan patuh pada sesuatu yang memang sesuai jalannya. Oke lah, kepatuhan dan keteraturan itu udah pasti, itu sudah sesuai dengan etiketnya. Tapi dalam artian di sini, ketika kalian entah ini memulai proyek atau kalian memulai sesuatu yang baru atau melanjutkan sesuatu yang ini, jangan sampai kalian salah ambil step selanjutnya gitu. Kadang kan kita juga berpikir enak nih bisa ada step yang kita lewati, tapi di sini kalian disuruh untuk mengikuti kayak step by step sesuai properly, karena kalian akan mendapatkan manfaat dalam tanda kutip di sini yang akan membantu kalian untuk kesuksesan masa depan gitu deh. Jadi bakal ada hal-hal positif yang kalian dapatkan kalau misalnya kalian enggak memilih jalan pintas atau shortcut. Dan juga selain itu, entah kenapa ada bahaya tersembunyi dari shortcut yang mungkin kalian pilih atau kalian pikirkan itu di sini. Entah kenapa aku mendapatkan vibe yang seperti itu. Terus kita juga punya Six of Feathers, yaitu kita menerima bantuan untuk juga lebih ke di posisi yang lebih baik lagi. Jadi kayak kalian memulai sesuatu itu kan beda antara orang yang udah punya mentor atau setidaknya tahu orang yang pernah bergelut di suatu bidang sama orang yang nggak pernah. Misalnya kalau misalnya kalian masuk ke komunitas spiritual tanpa kalian kenal siapapun, mungkin akan ada perbedaan gimana cara kalian berbaur di sana. Jadi kalian kan tidak langsung terlalu aktif sebagai yang langsung berbicara, karena kalian belum mengenal siapapun dan kalian belum dikenalkan. Kalian juga belum belajar si komunitas tersebut lingkungannya seperti apa. Jadi apa yang bisa diterima, apa yang tidak bisa diterima, apa yang biasa dibicarakan, apa yang mungkin pembicaraannya harus dilakukan secara pribadi dan lain-lain. Terus kenapa jawaban untuk Starlight 3 itu dia yes? Karena walaupun di tengah
ada banyak pilihan, tapi juga kalian tidak bisa memutuskan, kalian juga agak-agak delusi-delusi gitu dengan apa yang kalian pikir akan terjadi. Tapi di sini karena kita punya the magician. The magician itu benar-benar bentuk dari manifestasi. Betul-betul dia itu as above so below. Seperti bagaimana di atas maka di bawah akan sesuai sama gitu. Jadi bagaimana akar juga begitu akan keluar batangnya. Kalian di sini diminta untuk benar-benar berkontemplasi atau melihat bagaimana kalian ingin menata kehidupan atau plan yang kalian punya di sini. Jadi kalian bikin secara struktural, terus kalian mau hasil akhirnya gimana, dari awal kalian harus memikirkannya. Kalau kalian mau, katakanlah kalian lagi bikin feed Instagram, walaupun kalian masih belum punya banyak followers atau belum ada followers sama sekali, kalian dari awal ingin jadi seorang yang terkenal sebagai Instagram yang tahu coffee shop populer. Sejak awal kalian udah memutuskan dari mulai profile picture menunjukkan entah kalian ada nuansa-nuansa brown, entah kalian bahkan ada nuansa kopi. Post kalian juga berbau kopi gitu, karena dalam kutip kalian sudah tahu niche atau tema yang kalian mau gitu di situ kan. Nah, begitu juga dalam planning atau proyek atau apapun ini. Jadi bagaimana kalian mau hasil akhirnya terlihat, kalian dari awal harus udah seperti itu. Setidaknya kalaupun kalian sudah jelas kalian gak bisa selalu perfect kan, mungkin dari awal kalian gak bisa langsung, kalian niatnya mau nunjukin kalau misalnya kalian pergi ke berbagai gerai Starbucks di berbagai negara dan lain-lain, tapi dari kalian mungkin sekarang belum bisa buat selalu ada di Starbucks. Kalian bisa dari mulai tempat kopinya mulai tipe warung, dari mulai juga yang lokal coffee shop dan lain-lain, tapi itu benar-benar masih kopi karena yang kalian mau adalah kopi. Nah, selanjutnya ketika akhirnya kalian bisa loncat ke tahap gerai Starbucks atau bahkan ke franchise yang lain, mungkin kalian pun akhirnya udah punya warna kalian sebagai Instagramer yang tentang kopi temanya. Oke? Dengan adanya tekad kalian juga untuk melakukan manifestasi yang tentang dari magician as above so below itu, kalian juga mendapatkan tarot positif lainnya, yaitu tentang kesehatan secara fisik dan juga batiniah. Di sini kalian akan mendapatkan juga stabilitas finansial serta rasa aman, tentram, damai secara batin. Secara mental kalian juga stabil, secara mental juga kalian tenang di sini. Nah, tapi dengan selain kalian harus memulai yang struktural tadi itu, yang dari awal bagaimana kalian mau dilihat di masa depan sejak awal kalian sudah mengusahakannya, tidak harus sempurna, tidak harus sudah wow, tapi kalian sudah menunjukkan bahwa inilah arah yang saya mau tuju gitu. Nah, di sini juga dari Knave of Pentacles itu dia tentang commitment to learning. Jadi dia benar-benar bertekad untuk belajar, mencari ilmu dan lainnya. Nah, apapun ini dari entah pertanyaan kalian apa, karena di sini jawabannya yes. Siapa tahu kalian ternyata emang kalian memutuskan untuk belajar ke luar negeri dan lainnya. Nah, kalian akan cari mentor, kalian akan belajar, kalian akan cari tahu juga peraturannya untuk student abroad itu seperti apa. Kalian juga akan mencari tahu apa saja dokumen, persyaratan, dan juga tes-tes yang harus dilakukan. Sejujurnya sih untuk Starlight 3 nih gak terlalu banyak hal-hal yang ditekankan di sini, karena selain jawabannya udah jelas yes, yaitu penekanannya lebih kepada kalian harus memulai secara sistematis, secara struktural. Apa yang kalian mau di masa depan, kalian harus udah mulai tata dari sekarang dan tunjukkan bener-bener harus membangun pondasi untuk apa yang kalian mau di masa depan gitu. Jadi bener-bener ada pondasinya. Setidaknya misalnya walaupun kalian misalnya ini Instagram tentang lebih ke kopi, kalau misalnya nantinya kalian juga akan bergelut ke fashion, kalian juga ada layering sambung-sambungannya gitu. Jadi ketika kalian mungkin ada di satu coffee shop, kalian juga bikin OOTD outfit kalian, dan kalian menambahkan
itu barangnya dari mana, atau memberikan review kalian kenapa ini tuh enak, maksudnya kenapa bajunya atau barang-barang yang kalian pakai saat itu nyaman dan lain-lain gitu. Jadi sejak awal terdapat apa ya, selain sistematis juga sinkronisasi antara apa yang kalian mau dan apa yang kalian tuju gitu. Kita punya Sweet Williams, kabulkan permintaanku, kemudian ada Sacred Lotus, pencerahan, dan juga Nasturtium, kemenangan dan penaklukan. Starlight 2 yang baca Starlight 3 atau Starlight 3 yang baca Starlight 2 pasti ketawa bareng aku, karena oracle-nya itu sama persis banget, dari mulai urutan sampai bener-bener tiga-tiganya itu sama. Sweet William, kabulkan permintaanku, Sacred Lotus, pencerahan, Nasturtium, kemenangan dan penaklukan. Dan kenapa? Tapi tuh esensinya mereka tuh beda, sayangnya tuh beda. Jadi di sini lucu tapi juga kebetulan. Nah, intinya di sini kalau untuk Starlight 3, kalian itu benar-benar dijanjikan kesuksesan oleh Oracle. Dari energi yang ada di sini kalian dijanjikan kesuksesan, karena yang kabulkan permintaan ini ternyata kenapa dia dibilang yes? Karena apa yang kalian tanyakan itu benar-benar relevan dan juga kalian akan mendapatkan sesuatu yang sesuai keinginan kalian dari sini. Untuk Sacred Lotus ini, pencerahan di sini itu selama dalam proses ini kalian tahu kalau misalnya ada hal-hal yang harus kalian lebih perhatikan kan, tapi juga ada hal-hal yang kalian nggak pikir kalian harus terlalu perhatikan, tapi tiba-tiba kalian mendapatkan pencerahan untuk, oh aku bisa melakukan hal ini supaya aku lebih mudah nih dalam menjalankan hal ini. Pokoknya Starlight 3 akan mendapatkan inspirasi untuk melakukan hal-hal atau persiapan-persiapan yang akan membantu kelancaran dalam planning kalian nanti ini. Untuk Nasturtium, seperti yang udah jelas kalau itu adalah tentang kemenangan dan penaklukan, ini kemenangannya kemenangan yang manis sih, sesuatu yang kalian bisa prediksi atau kadang juga lumayan presisinya tinggi gitu. Jadi apa yang kalian mau kebetulan itu juga yang kalian dapatkan. Jadi rasa menang karena berhasil menaklukkan sesuai ambisi kaliannya itu membuncah gitu di hati kalian. I guess congratulations in advance buat Starlight 3. Untuk reading kali ini kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye. Next Starlight 4, pertama kita punya Strength, selanjutnya kita punya Three of Pentacles, Eight of Wands, Ten of Swords, King of Wands, kita punya Eight of Crystals, Three of Acorns, the Sun, Ten of Crystals, dan Seven of Shells. Wow, Starlight 4 nih aroma uang dan aroma kesuksesannya ini sangat mendominasi ya di sini. Ya, tapi terlepas dari banyaknya hal baik, aku mau lebih dulu fokus ke red flag-nya ya. Oh ya, takut yang nggak jelas. Yes, jadi jawaban dari pertanyaan kalian adalah iya atau yes. Nah, tapi di sini ada 2 red flag dari energi kartu di sini. Yaitu ada Ten of Swords, yaitu merasa terkalahkan, terus self sabotage. Jadi kayak kalian tuh ada rasa-rasa rendah diri, ada rasa kayak aduh aku bisa nggak ya, kayaknya enggak deh, ada rasa tidak percaya diri dan bikin kalian merasa low confidence, low self esteem. Padahal tuh loh, kenapa kalian harus merasa sedih, kenapa kalian harus merasa kurang? Plan ini atau apapun yang kalian tanyakan ini nih, kalian punya cukup modal untuk melakukannya. Modalnya itu banyak ya, nggak dalam artian kayak mungkin iya uang, material dan lain-lain, tapi dari kayak skill, kemampuan, terus juga hal-hal yang subtle seperti kekuatan mental, sopan santun, tata krama dan lain-lainnya, kalian tuh punya hal itu. Jadi tapi di sini lumayan kenceng energi feeling defeated, self sabotage-nya. Jadi kayak menyabotase diri, bikin kita kayak imposter syndrome dan lain-lainnya, itu lumayan agak kenceng ya. Terus yang red flag kedua adalah Seven of Shells. Seperti yang kita tahu, Seven of Shells itu siapa? Seven of Shells itu Seven of Cups, dan dia itu tentang kebimbangan gitu. Jadi kayak kalian tidak bisa memutuskan mau seperti apa gitu, mau dijadikan seperti apa rencana ini, mau apa kalian ke depannya dan lain-lain. Apapun pertanyaan kalian itu pokoknya.
Selanjutnya itu ada indikasi juga kalau kalian dalam kutip terjebak dalam ilusi, dalam fantasi juga sih. Jadi kayak, tapi di sini ilusi dan fantasinya itu bukan karena yang wah indah dan tapi kalian ternyata dapet yang ke bawah, enggak. Justru kalian ini udah membayangkan skenario di mana ya ampun, aduh, aku nih cuma punya ini, aku cuma bisanya kayak gini, nggak mungkin nih aku bisa sesuai dengan target, aku cuma bisa jualnya misalnya sekian, aku nggak bisa lebih dari 100, aku nggak bisa lebih dari 1000, kayak gitu. Karena apa? Karena kecampur sama yang self sabotage, self defeating itu loh, yang kalian tuh nggak percaya dengan kemampuan kalian sendiri. Kalian tuh takut untuk optimis sampai kalian bener-bener sepesimis itu gitu. Bahkan kalian tuh di bawahnya lagi pesimis, kayak ekstrim pesimis banget kalian tuh di sini. Itu red flagnya ya, dari kartu ada 2 itu. Nah, untungnya tapi keseluruhan dari energi dari 8 kartu yang lain ini semua tuh tentang kerja keras, fokus terhadap usaha kalian. Ini usaha bener-bener bukan tentang usaha sebagai toko atau apa ya, bukan hanya sebatas bisnis kalau ternyata itu emang tentang bisnis, tapi bener-bener usaha-usaha yang kalian tuangkan dalam setiap pekerjaan kalian, apapun pekerjaan itu, apapun hal yang kalian lakukan ini gitu. Kalian ini juga tentang di Three of Pentacles tuh tentang pekerjaan, daripada pekerjaan mulia, lebih seperti pekerjaan yang berarti sesuatu untuk kalian. Jadi ini tuh memiliki arti yang ini lebih dari pekerjaan. Misalnya seseorang itu dia penulis, tapi dia bukan sebatas nulis sebagai itu sebagai pekerjaan dia gitu. Tapi karena itu memiliki arti dia yang khusus, memiliki tempat yang khusus di hati dia. Dan dia tuh melakukannya karena dia senang, dia suka. Jadi karena di sini juga amat sangat energi yang kuatnya itu tentang kalian menuai apa yang kalian tabur, dan di dalam artian di sini benar-benar menuai apa yang kalian tabur dalam artian baik gitu. Karena saking cintanya, saking sukanya, saking berusahanya kalian di usaha atau plan kalian ini, kalian mendapatkan reward, kalian mendapatkan hasil yang baik itu bukan dalam artian kalian sebagai material aja, tapi secara mental pun kalian terpenuhi gitu. Kepuasan secara batiniahnya pun kalian dapat. Nah, selain itu kalian juga di sini untuk Starlight 4 sepertinya selain ada fokus kayak ada main hustle, di sini juga ada side hustle. Jadi ada pekerjaan sampingan atau kayak passion work gitu loh. Padahal di work di yang utama aja tuh dia udah sayang, dia udah suka, udah pakai hati, udah suka banget. Tapi juga ada hal lain yang di samping itu dia juga suka, dia juga sayang. Dan dari dua-duanya ini, tapi gak yakin ada berapa hal untuk yang kalian mau atau kalian rencanakan, tapi di sini yang kelihatan banget itu yang utama juga kalian mendapatkan hasil yang baik. Dan yang di sampingan atau yang baru juga, yang masih bibit, yang masih awal-awal kalian lagi merintis juga, kalian mendapatkan hasil yang baik gitu dari energi keseluruhan di sininya. Terus selanjutnya ada The Sun dan juga Ten of Crystal. Kalian bayangin, The Sun itu tentang apa? Itu tentang kesuksesan, kebahagiaan, perayaan gitu, selebrasi, intuisi juga, positivitas. Ini tuh tentang kelancaran atas suatu hal. Nah, di sini juga The Sun itu tentang kalian, bagaimana kalian mengatasi sesuatu hal atau mengatasi ketakutan kalian lewat apa? Lewat kalian mendapatkan ilmu gitu. Jadi kalian gak akan terlalu pesimis, kalian gak akan terlalu ekstrim pesimis kalau misalnya kalian tahu hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk mencegah hal-hal yang bikin kalian takut ini. Misalnya, aduh usaha ini gak akan berhasil, kenapa? Karena marketnya itu terlalu ketat dan lain-lain. Tapi kan pasti ada cara supaya kalian bisa tetap mendapatkan celah, tetap mendapatkan jatah di market yang katanya padat atau saturated dan lain halnya. Terus di sini juga ditunjukkan matahari. Kalian tahu dong matahari gimana dia hangat, gimana dia adalah sumber cahaya dan menjadi apa? Menjadi bentuk dari harapan. Di sini juga The Sun itu menunjukkan bahwa alam bawah sadar kita itu sudah terkontrol, dan alam sadar kita akhirnya mengatasi rintangan dalam pikiran atau hidup gitu. Jadi secara sadar pun kita mulai tahu bahwa
Kita harus bisa kontrol pikiran kita harus kendalikan hal itu supaya kita nggak overthinking dan justru bikin kita low self esteem, self sabotage. Padahal nih semua hal tuh jalan baik-baik aja, semuanya sesuai rencana, bahkan mungkin lebih lancar. Tapi kalian malah jadi deg-degan. Aduh, kenapa ya? Ini kok lancar banget, malah aku rasanya kalau selancar ini malah aku jadi takut nih. Ya ini pasti nanti ada sesuatu yang terjadi dan lain atau apa. Nah, jangan kayak gitu. Dua terakhir yang aku mau bahas itu King of Wands, dimana itu adalah career focus, tentu saja fokus sama karir dan juga kedewasaan serta passion. Aku dari tadi udah membicarakan tentang semangat kesukaan kalian terhadap proyek ini atau apapun yang kalian mau mulai ini. Pokoknya kalian benar-benar dengan semangat yang membara, kalian senang, tapi juga kalian bukan sebatas semangat membara aja, tapi benar-benar kalian udah menyiapkan rencana secara sistematis gitu. Dan plannya di sini secara struktural bagus. Aku nggak merasa ada hal-hal yang harus, nggak ada yang tarot suruh untuk diperhatikan dari sisi yang itu. Terus ada juga strength. Nah kan, dia ini kan major arcana kan, dan yang paling kenceng pesennya di sini adalah pemahaman yang dalam atau menunjukkan apa ya, memancarkan kekuatan. Jadi kekuatan stabil antara inside dan outside, antara yang dalam dan yang luar. Jadi antara bawah sadar dan juga yang secara sadar, seperti yang aku bilang tadi, yang tentang kalian itu benar-benar sudah bisa mengontrol alam bawah sadar kalian dan juga alam sadar. Secara sadar kalian gak overthinking ketika ada hal yang justru mungkin bermasalah, kalian langsung cari solusinya tanpa overthinking, tanpa panik. Dan atau kalau misalnya ada hal-hal yang justru berjalan terlalu lancar, kalian merasakan rasa bersyukur dan gak lagi justru deg-degan nunggu, wah bakal ada apa nih, gak kayak gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita juga punya Ten of Crystal atau Ten of Pentacles atau Ten of Coins. Dia itu literally meaning financial success, strong business relationship. Jadi emang kesuksesan secara finansial, terus materialisme yang terjamin. Selain itu juga tentang hubungan bisnis yang kuat. Kalau emang itu di bidang bisnis, tapi aku nggak tahu ya, karena hal ini tuh nggak sebatas bisnis dalam artian bisnis kita usaha aja, tapi juga bisnis dalam artian urusan. Ketika kita punya koneksi yang tepat, itu pun termasuk dalam sebuah sebuah manfaat, sebuah merit, sebuah hal yang positif. Dan tergantung gimana cara kita memanfaatkannya, kita akan mendapatkan timbal balik, hal positif, dan keuntungan. Sekarang ayo kita cek dari apa kata oracle ya. Pertama kita punya Hindregia, rasa bersyukur untuk memahami. Clemantis yaitu kecerdasan dan kecantikan batin, serta Pink Rose ketenangan dan pengertian. Untuk Clemantis dan Pink Rose itu ditujukan agar kita, atau maksudnya kalian, Starlight 4 untuk jangan terlalu panik, terlalu ketakutan, terlalu ekstrim pesimis. Kalian tuh hebat, kalian tuh bisa, kalian itu mampu. Kalian hanya perlu percaya dengan diri kalian sendiri dan mulai menjalankan rencana kalian. Bersyukur dan pahami rasa takut kalian. Pesimistis ini kenapa? Ketidaktenangan batin ini kenapa? Berkomunikasilah dengan diri kamu sendiri. Katakan dan yakinkan pada diri kamu bahwa kamu memiliki semua yang kamu perlukan untuk mencapai kesuksesan ini. That's all for today, Starlight. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.